Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat setia Gori, selamat hari Rabu. Kembali bersama saya, Frater Gali. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Hari ini adalah hari Rabu pada pekan biasa ke-29. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat setia Gori, hari ini penginjil Lukas mau mengingatkan kita satu hal. Berjaga-jaga dan waspadalah, seperti apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Belum lama saya bertemu dengan teman SMP saya. Dia cerita ketika ayahnya meninggal, dia sharing kepada saya. Ketika ayah sakit, ayah sudah bercerita bagaimana mati yang mau meninggal. Bagaimana ia memilih petinya, ia mau dimakamkan di mana, foto yang dipakai juga seperti apa. Dia sakit stroke dan perlahan-lahan mulai melemah. Tetapi kegembiraan tidak hilang daripadanya. Dia hanya mengingatkan untuk para keluarga supaya tidak bersedih. Karena dia percaya sebagai seorang beriman bahwa ketika ia nanti meninggal akan digendong oleh Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Maka doa rosario dan juga kerahiman ilahi selalu dekat dengan dirinya mengiringi setiap langkah. Tentu dikatakan seperti itu, anggota keluarga merasa, aduh, Bapak ngomong jangan aneh-aneh deh. Kita nggak tahu kapan, pokoknya masih lama. Selalu berkata seperti itu. Dan si bapak terus menekankan,
Pokoknya ketika nanti datang harinya tidak boleh bersedih. Maka strategi dibuat. Seluruh anggota keluarga tidak ada yang membiarkan bapak sendirian. Selalu ada yang menjaga, menemani, ngajak ngobrol, bapak butuhnya apa, dibantu dan sebagainya. Hingga pada suatu hari, seperti kebiasaan bapak, dia berjemur, duduk di kursi roda sambil memegang rosario. Waktu itu teman saya yang menjaga, lalu dia masuk mengambilkan air. Hanya masuk mengambilkan air. Dan ketika kembali mau membawa air kepada bapak, ternyata bapak sudah tidak ada. Dia dengan senyumnya menutup hari, menutup kehidupannya, sambil memegang doa rosario. Bapak pernah berkata bahwa kematian itu pasti akan datang. Maka kita harus bersahabat dengannya. Maka kita harus dekat seperti Fransiskus Assisi yang menganggap sahabat kematian sebagai saudari. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, keluarga tentu sedih ketika dia sharing seperti itu cerita kepada saya. Tapi dia merasa bahwa ada kelegaan. Bapak bersama dengan Bunda Maria dan dibopong oleh Yesus. Mereka sudah dipersiapkan oleh Bapak supaya tidak begitu menyakitkan ketika ditinggal olehnya. Hingga dapat terus melanjutkan peziarahan hidup sambil beriman bahwa kelak nanti akan berkumpul bersama. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Gowori yang terkasih, berjaga-jaga dan siap sedia itu sulit, tidak mudah. Karena kita tidak tahu kapan waktunya akan datang. Harapannya tentu anak manusia datang ngomong-ngomong, tapi ternyata tidak. Tuhan berkata bahwa anak manusia akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Kematian seperti petir di siang bolong, dan tidak disangka-sangka ia datang. Maka perlu siap sedia supaya layak menghadap Bapa. Orang yang siap sedia itu berarti percaya. Percaya bahwa Tuhan telah menyediakan semuanya. Berupaya terus berbuat baik. Tidak pernah merasa cukup untuk berbuat baik, membagikan kasih, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Karena tahu bahwa diri ini terbatas, bahwa kapan saja saya bisa dipanggil menghadap kerahiman Tuhan. Maka penting untuk selalu berharap, berdoa, sekaligus berbuat baik. Itulah tanda kita selalu siap sedia, berjaga-jaga, sehingga ketika Sang Tuhan itu datang, Dia melihat kita, hambanya ini, tidak sedang leyeh-leyeh, tapi mempertanggungjawabkan dan selalu siap sedia ketika dibutuhkan. Ada satu quotes yang menarik saya lihat di internet. Tulisannya begini: berdoa dan berbuat baik itu tidak boleh part-time, apalagi sometime, dan yang paling parah next time. Namun berdoa dan berbuat baik itu mesti full time, harus on time, karena kita tidak tahu bahwa kematian datang anytime. Maka ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Gowori yang terkasih, mari kita bersiap sedia selalu, merendahkan hati, membantu sesama, berbuat baik, memupuk kebaikan, supaya ketika waktunya datang, kita sudah siap menghadap kerahiman Bapa. Selamat Hari Rabu, salam sehat, penuh berkat, sahabat setia Gowori, sampai jumpa.